Udah, Mbak? Baik, sudah saya record, Bu. Oke, siap. Terima kasih Terima banyak, kasih ya, Bu. Mbak Yurita. Iya, terima kasih, Iya, Bu. sama-sama, Mbak. Oh ya, tambahan. Di kelas saya tidak masalah kalau kalian minum kopi, minum apapun ya. Asal jangan minum galon. Atau misalnya makan permen nggak apa-apa, makan biskuit gitu ya, ngemil tipis-tipis nggak apa-apa ya, sambil apa namanya, sambil dengerin atau sambil kita diskusi. Kalian kalau mau ngemil-ngemil biskuit atau mungkin crackers atau keripik gitu ya, ya dikit-dikit nggak apa-apa lah, tipis-tipis ya, asal jangan makan nasi aja ya. Atau makan mie ayam gitu, nanti saya ngiler juga. Kalau mau ke toilet silakan izin via chat aja ya, jadi tidak perlu apa namanya, tidak perlu open mic. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk perkuliahan kita. Kelas rules-nya semoga paham semua ya. Bu, Iya Mas Emi, silakan. boleh makan nggak? Makan apa nih? Kalau Mas makan biskuit boleh Mas, makan permen boleh, makan ya makan cake boleh lah. Ya boleh makan Mas. Asal jangan makan besar aja ya. Iya. Iya, nggak apa-apa kok, di kelas saya santai. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, kita ke oh iya, ke GCR ya, bentar. Saya kasih tahu GCR-nya dulu. Untuk 611. Ini ya. Nah, ini silakan dicatat. Ini Google Classroom kita. Saya copy-in deh ya. Saya copy-in ke chat ya. Ini ya. Nah, itu udah ada di chat. Silakan join kelas ya semuanya ya. Nah, ini mumpung lagi anget-anget nih PKL. Di kelas ini yang full WFH ada berapa orang? Boleh di chat? Yang full WFH. Di chat ya. Donella, oh Donella full WFH. Rapti, di Galuh. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 orang? 1, 2, 3, 4, 5, benar ya 5 ya. Kenapa nih Mbak? Ini kebetulan perempuan semua. Victoria perempuan juga. Karena non-home base atau gimana? Atau memang seluruh yang di KPP itu WFH semua? Mbak Donella? Kalau yang di kantor pusat semuanya WFH, Bu. Kantor pusat, oh ada ya yang PKL di kantor pusat? Iya, Bu. Oh, Donella di kantor pusat? Iya, di Direktorat PKP. Oh, PKP, oh ya. Sorry Donella, saya nggak hafal, maaf ya. Oke. Yang lain? Sama, karena non-home base juga? Kalau saya, Bu, karena kantornya tidak menyarankan WFO. Di mana tuh? Di KPP Pasar Rebo. Pasar Rebo, oke. Yang lain berarti non-home base nih? Ya. Iya, Bu. Iya, Saya Bu. Non-home base, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke. Berarti asumsi saya yang lain, yang 22 orang berarti pernah WFO ya berarti ya. Ada yang full WFO nggak? Dari awal sampai ini WFO terus, ada? Saya, Bu. Saya, Bu. Tergantung Yurita seksinya sih, Bu. Haris. Tergantung seksi. Yurita di mana? KPP mana? Di Salatiga, Ibu. KPP Salatiga. Ya, Mas Reza di Bekasi, apa tadi? Bekasi ya? Sorry, Depok Cimanggis ya. Depok Cimanggis sih, Bu. Ya.
Oh ya, kalau Mas Haris di Bekasi Barat, Bu. Bekasi Barat. Oke. Bekasi Barat itu yang di dekat sungai itu bukan ya? Di sebelah mall itu, Bu. Di Oh, dekat sebelah metro. mall. Saya lupa ingat. Oke, saya pengen tahu mungkin ada sharing gimana ketika WFO itu apa yang dirasakan kesannya selama WFO kemarin. Ada yang mau cerita silakan. Seru, Bu. Saya mau cerita, Bu. Oh ya, Ilham dulu Oke, silakan. Ilham dulu ya. Saya Ilham, mau silakan Mas cerita. Ilham. Saya Ya. kan PKL itu kemarin di Kanwil Jateng 1 ya, Bu. Kanwil, oke. Yang saya rasakan pertama di P2 Humas itu, kalau yang saya rasakan enaknya tuh bisa ketemu sama orang-orang penting gitu, Bu, kayak audiensi dengan profesor, dengan Gubernur Jawa Tengah juga, bahkan Pak Ganjar dan lain-lain, Bu. Itu pengalaman yang mungkin berharga sih, Bu, buat saya, yang mungkin kalau misalkan teman-teman yang di KPP yang nggak bisa dapat ya pengalaman kayak gitu. Jadi itu sih, Bu. Tapi habis itu saya calling ke bidang KBP, Bu, yang keberatan banding dan pengurangan. Kalau di situ saya lebih banyak nggak ngapa-ngapainnya sih, Bu, soalnya banyak sesuatu yang rahasia sih, Bu, di sana. Jadi saya cuma dikasih tahu alur-alur kerjanya aja gitu, Bu. Oke, makasih Mas Ilham sharingnya. Wah, menarik sekali ya. Saya lama di P2 Mas, jadi saya paham betul apa yang dirasakan oleh Mas Ilham ini. Jadi saya tahu kerjanya P2 Mas itu seperti apa. Dan memang enjoy sekali ya Mas Ilham ya di situ ya, ketemu orang penting gitu ya. P2 Humas tuh enak banget, Bu. Enak banget ya. Paling enak sih, Bu. Kerjanya enak. Sebenarnya di KPP juga ada loh ya, fungsi P2 Humas itu ada, cuman nggak ada seksinya aja gitu. Cuman ada seksi penyuluhan ya, ekstensifikasi dan penyuluhan. Cuman memang dia ya tidak terlalu tidak fokus ke kehumasan ya. Memang makanya dikasih ke Kanwil sama kantor pusat. Tadi siapa yang tadi? Tadi siapa lagi yang mau sharing? Yurita, silakan. Ya, saya, Bu. Kalau saya kebetulan kan di KPP ya, Bu ya. Terus saya ditempatin di seksi pelayanan tanpa rolling. Jadi dari saya awal masuk KPP sampai terakhir itu saya masuk di seksi pelayanan. Dan ya karena seksi pelayanan pekerjaannya tentu aja ya banyak banget. Termasuk Evin, kemudian bertemu WP di TPT, kemudian surat-surat begitu. Tapi seru banget karena ya banyak pengalaman. Terus orang-orang di pelayanan juga seru walaupun banyak pekerjaan. Sama yang paling seru itu saya sering ditraktir, Ibu. Jadi kayak saya hampir setiap makan tuh tidak pernah mengeluarkan uang karena selalu ditraktir sama kakak di pelayanan sama teman-teman PKL yang kebetulan juga abang-abang AP. Oke, alhamdulillah. Itu salah satu enaknya ya kalau di KPP, karena ya, tapi kalian tidak perlu menolak ya. Jadi mereka ada duitnya kok itu ya buat traktir. Jadi dinikmati aja. Itu salah satu bentuk apa istilahnya engagement ya. Ya biar kalian juga, kan kalian udah bantuin ya kan, udah kerja kayak pegawai beneran tapi nggak ada digaji ya. Kalian nggak dapat gaji kan? Dapat nggak? Ada uang saku gitu nggak? Ya, ada uang saku, Ibu. Oh, uang saku. Bu. Ya. Tapi berapa lah ya itu uang sakunya? Buat transport aja udah habis ya kali ya. Oke, ada yang mau sharing lagi? Silakan. Dari saya mungkin, Ibu. Oh ya, silakan Mas Reza. PKL kali ini menarik sih, Bu. Yang dibilang cutting PKL itu gabut, itu fana sekali. Karena kita di sini benar-benar dikasih fungsi pelayanan, fungsi waskon. Saya juga kemarin visit WP di PT Sakti Depok. Pengalamannya juga dapat banget gitu ya. Cara berhubungan dengan WP gimana. Terus kena semprot di TPT juga pernah sama WP.
Ya mentalnya benar-benar diuji sih. Alhamdulillah keren keren ya. Kalau saya pernah dimaki-maki sama bule, Mas. Ya menarik sekali. Ada lagi yang mau sharing mungkin? Satu lagi yang cewek deh. Siapa yang mau sharing PKL-nya? Ada yang menarik nggak? Atau saya pengen nanya yang WFH nih. Siapa yang mau Galuh deh, Galuh mana? Iya Bu, saya. Jadi saya kan itu Bu dapat Kanwil Jawa Barat 1 di Bandung. Nah di situ tuh ya kan WFH semua. Terus kita nggak polling Bu, jadi cuma dapat KBP, keberatan banding sanksi itu kan. Nah di situ pun kebetulan SDM-nya kurang gitu Bu, jadi kayak bener-bener dapat pembimbing itu pun ya udah sama bapak itu doang. Terus selama PKL ya ini sih Bu, kayak nggak cuman kayak belajar mandiri PMK terbaru, terus sama mungkin dijelasin urjab dari keberatan itu tadi gitu. Terus kerjanya ngapain kalau WFA gitu? Jujur sebenarnya nggak ngapa-ngapain Bu. Jadi cuman dijelasin gitu, nge-zoom gitu ya? Iya. Kayak PJJ tapi diterangin mungkin keberatan itu apa gitu-gitu ya? Iya. Sama mungkin kayak dikasih contoh realnya di Kanwil itu gimana gitu. Oh, oke. Diceritain tapi? Iya. Oke. Siap. Baik teman-teman semua, menarik sekali nih sebenarnya cerita-cerita kalian ya. Tapi karena saya tidak puas hanya 4 tahun saja, jadi kalian semua harus cerita ya. Tapi ceritanya ditulis ya. Jadi ini tugas pertama untuk mata kuliah ini. Jangan khawatir, ini nggak ada ini kok ya benar salah. Jadi kalian silakan ceritain apa yang kalian rasakan ketika di PKL kemarin. Ya, saya kasih lihat nih. Nah, di LMS mungkin kalian juga udah pada tahu ya, saya ngasih tugas ini ya ke kalian. Bikin essay. Jadi, essay saya kasih nama reflective essay gitu ya. Jadi, apa yang kalian rasain, bagaimana pengalaman kalian selama PKL, itu diceritakan dituliskan ya di dalam essay kalian ini. Jadi, mudah-mudahan bisa kalian bisa menceritakan dengan baik mengenai apa aja. Ini saya coba tuliskan di sini, mungkin yang bisa kalian pilih ya, salah satu atau salah dua, atau yang di luar ini juga boleh ya teman-teman. Jadi kayak mungkin kayak tadi yang di pelayanan kan ada tadi kayaknya full ya dari awal sampai akhir di pelayanan terus, itu boleh kalian ceritain kira-kira apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian hadapi ketika itu, pernah dimarah-marahin, tapi pasti juga pernah mendapatkan respon yang positif gitu ya. Terima kasih Ibu, terima kasih Mas gitu ya. Mungkin si WP-nya terima kasih banget sama kalian. Nah, itu kan pengalaman yang luar biasa juga ya. Nah, mungkin pola komunikasi atasan bawahan yang mungkin kalian rasa itu cukup menarik, silakan juga dibahas ya. Kan beda ya mungkin kalian ketika berkomunikasi dengan dosen kalau di kampus ya, atau dengan pegawai stan gitu ya kan. Tapi kalau di kantor kan lain lagi tuh, beda hawanya ya, situasinya, kondisinya. Nah, mungkin ada yang kalian rasa menarik, silakan diceritakan. Manajemen SDM juga boleh kalau kalian dapat ada hal yang menarik gitu. Kayak saya pernah dengar itu ada yang tiap pagi itu kantornya selalu doa bersama gitu misalnya. Oke.
Nah, kemudian ada yang doa bersama, ada yang saya pernah dengar apa namanya kumpul-kumpul bareng gitu di kantor. Nah, mungkin kalian pernah mendapat itu juga ketika kalian PKL. Nah, boleh diceritain ya. Pola kepemimpinan, nah leadership-nya kepala kantor atau kepala seksi. Jadi kalau di KPP itu biasanya kan kepala kantor atau kepala seksi. Kalau di Kanwil itu kabit ya, kabit juga bisa kakanwil gimana ininya gitu. Administrasi, organisasi dokumen gimana? Ada yang pernah ngarsip di sini, pemberkasan gitu ya? Mungkin kalian merasakan itu menarik untuk diceritakan, boleh diceritain. Ternyata ngarsip itu nggak boleh sembarangan gitu ya, ada aturannya rigid banget gitu. Kalau salah nanti bisa barabe, bisa susah kalau nyarinya lagi. Nilai-nilai, nah nilai-nilai mungkin integritas, nilai profesionalisme yang kalian rasa itu menarik untuk diceritakan, silakan. Upaya pimpinan dalam menjaga kualitas kinerja pegawai, apa aja, mungkin ada semacam penghargaan mungkin dari pimpinan atau gimana, atau mungkin ada hukuman, mungkin kalian ketemu ya. Bentuk kerjasama antar pegawai di kantor gimana, aturan kepegawaian dan sebagainya. Intinya apa aja ya, silakan kalian nanti bikin. Di sini sudah ada Word-nya yang sudah saya sediakan, apa namanya formatnya gitu. Jadi jika kalian download aja ini Word-nya, kemudian ditulis ya. Oke teman-teman, ini reflective essay, jadi nggak ada benar salah, kalian cerita aja intinya ya. Jadi saya cuma pengen tahu aja kalian gimana ketika PKL gitu ya. Mudah-mudahan buat masukan juga buat nanti ada adik kelas kalian PKL gimana. Terutama yang WFH juga kalian ceritain ya ketika WFH ngapain aja gitu ya. Silakan diceritain di essay tersebut ya. Oke teman-teman. Untuk untuk tugas essay reflektif ada yang mau ditanyakan, silakan. Kayaknya cukup jelas ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk nih ke materi aja ya. Kita tinggal berapa menit? 40 menit lagi ya. Ada 3 slide yang akan kita bahas pada hari ini. Semoga cukup waktunya. Karena di kelas sebelumnya saya cuma bisa nerangin 2, tapi nggak apa-apa ya. Baik, saya izin share screen lagi. Nah, ini yang 1A ya. Sudah kelihatan ininya, slide-nya? Sudah, Bu. Udah, oke. Baik, teman-teman, bismillah. Ini adalah materi pertama kita pada pertemuan 1, yaitu tentang organisasi. Jadi, mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak ngajar manajemen, jadi saya tidak tahu kalian sudah pernah mendapatkan materi ini atau belum. Kalau misalnya sudah pernah, ya kita recall aja memorinya, kita ingat-ingat lagi tentang organisasi ya. Nah, ini ada beberapa definisi organisasi menurut para ahli, yang mana intinya organisasi itu adalah terdiri dari 4 ini ya, 4 unsur dasar ini. Yang pertama itu sekumpulan orang, kemudian ada kerjasama, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai, dan yang keempat itu leadership ya, kepemimpinan. Jadi organisasi itu sarana atau wadah untuk melakukan kerjasama. Nah, jadi apapun bentuk organisasinya, baik itu sebuah perusahaan, baik besar maupun kecil, atau kampus misalnya ya, atau koperasi, atau bahkan klub olahraga misalnya gitu ya, atau kalian mungkin klub kelompok belajar gitu ya kan. Nah, mungkin itu merupakan sebuah organisasi kalau ada empat macam ini ya. BEM misalnya gitu kan organisasi juga ya. Nah, jadi intinya organisasi itu adalah ada orang-orang, sekumpulan orang, kemudian ada kerjasama, kemudian tujuannya ada yang ingin dicapai, dan ada leadership di situ, ada kepemimpinan. Ini mohon maaf kalau saya singkat-singkat aja jelasinnya ya teman-teman ya, karena bahannya banyak. Nanti kalian baca lagi di rumah ya, kalau misalnya nanti saya nggak sempat bahas satu persatu secara detail. Baik, ini adalah bentuk organisasi berdasarkan sifatnya, ada organisasi informal sama organisasi formal.
Kalau informal itu mungkin contohnya kayak tadi kelompok belajar, atau apa ya misalnya yang intinya interaksinya itu lebih biasanya kelompoknya lebih kecil, maksudnya jumlah orangnya lebih kecil, kemudian tidak ada aturan tertulis yang baku gitu. Nah, beda dengan organisasi formal yang mempunyai apa namanya, ada tujuan, ada visi misinya gitu ya, ada struktur organisasinya gitu. Kalau organisasi informal mungkin nggak ada ketuanya, cuman kayak inisiatif aja gitu mungkin ya. Nah, contoh organisasi formal adalah partai politik, perkumpulan sosial, perusahaan, sekolah, kampus juga bisa, termasuk organisasi pemerintahan ya, itu semua adalah organisasi formal. Nah, kalau berdasarkan tujuannya ada 2. Yang pertama itu organisasi publik, organisasi publik itu ya pemerintah ya teman-teman, tapi tidak hanya pemerintah. Jadi dia bertujuan untuk melayani masyarakat, intinya pelayanan kepada masyarakat ya. Nah, berbeda dengan organisasi privat ya, organisasi swasta yang mana dia bertujuan untuk biasanya menyediakan barang dan jasa, memperoleh laba. Nah, kemudian, ini perbedaannya ya. Bisa nanti kalian lihat, baca masing-masing di rumah ya. Jadi bedanya ada tujuan, laba non laba, produknya. Kalau organisasi publik itu ya public goods ya, apa namanya, barang-barang publik gitu. Kayak bangun jalan, bangun jembatan gitu ya, bangunan-bangunan gitu. Nah, cara pengambilan keputusan biasanya demokratis. Kalau organisasi privat belum tentu ya, dia ada strategi bisnisnya. Kemudian ukuran kinerja social welfare. Nah, social welfare-nya apa kira-kira, ada yang tahu? Maksudnya apa sih social welfare? Ada yang pernah dengar social welfare? Kesejahteraan sosial. Iya, jadi social welfare itu kesejahteraan masyarakat ya intinya ya. Jadi organisasi publik itu ukuran kinerjanya bukan berapa laba yang dihasilkan ya teman-teman ya. Halo. Ada yang pengen ikutan kelas juga. Tadi sampai mana? Sampai social welfare ya. Nah, jadi makanya kalau kalian pernah dengar, kalau organisasi publik itu, organisasi pemerintahan itu kan bukan dari laba yang mereka hasilkan ya. Beda sama organisasi swasta itu kan mereka dengan modal yang sekecil-kecilnya ya kan untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Tetapi kalau organisasi pemerintah enggak ya. Oh, dengan dana yang diberikan itu harus bisa disalurkan lagi untuk masyarakat seluruhnya gitu. Jadi justru kalau organisasi pemerintahan dikasih dana 1 triliun gitu ya, terus dia nggak pakai, itu justru salah gitu ya, bukan berarti dia hemat, salah itu berarti ya teman-teman ya. Nah, kalau misi organisasinya ya tentu saja melakukan kebaikan. Kalau privat untuk sumber pendanaan biasanya APBN APBD, meskipun tidak selalu ya, tidak selalu APBN APBD. Kayak Penstan juga dia BLU ya, pernah dengar BLU kan ya, Badan Layanan Umum, dia juga sebenarnya bisa pendapatannya dari masyarakat juga ya, meskipun nggak banyak mungkin ya, tapi ada juga yang seperti itu. Nah, oke, sekarang kita untuk yang ini ada pertanyaan silakan. Nggak ada, kalau nggak ada kita ke slide 1B ya. Ini tentang prinsip model lingkungan organisasi. Nah, ini kalian baca sendiri aja lah ya quote ini ya. Intinya struktur organisasi yang buruk itu bisa menyebabkan, kalau menurutnya Gil Corkindale ini adalah peran yang mungkin bikin bingung gitu ya, saya tugasnya apa gitu, nggak bisa koordinasi, gagal sharing ideas, kemudian pengambilan keputusannya itu jadi lambat gitu ya, pegawai-pegawainya pada stres, banyak konflik, nah seperti itu ya kalau tidak ada desain dan struktur organisasi yang baik. Nah, ini adalah hal-hal tujuan ya. Membagi pekerjaan yang harus dilakukan ke dalam pekerjaan atau departemen tertentu, mengkoordinasikan beragam tugas organisasi, memberikan tugas dan tanggung jawab terkait dengan pekerjaan individu,
mengkoordinasikan beragam tugas orang, mengklaster pekerjaan menjadi beberapa unit, mengorganisasikan beragam tugas organisasi, garis wewenang, mengalokasikan sumber daya. Nah, ini tujuannya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mengenai 6 elemen desain organisasi atau prinsip-prinsip organisasi. Nah, ada spesialisasi, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, desentralisasi, dan formalisasi. Ini bisa dilihat di bukunya Stephen Robbins ya. Jadi buku Robbins kalau saya nggak salah sudah diupload juga sama Bu Indah di LMS yang nanti bisa kalian download dari situ ya. Nah, sekarang yang pertama spesialisasi itu maksudnya membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang terpisah ya. Jadi ada orang yang spesialis misalnya kalau kayak di KPP itu spesialis pelayanan, ngelayanin aja. Ada yang spesialisnya pemeriksaan gitu ya. Ada yang spesialisnya penyuluhan gitu ya. Jadi macam-macam. Setiap orang itu dispesialisasikan. Kayak kalau kalian tahu di KPP itu ada misalnya ada pemeriksa, maka dia ya kerjanya pemeriksa, dia nggak bakalan ditugaskan di seksi pelayanan gitu ya teman-teman ya. Jadi dia spesialis tuh. Tugasnya betul-betul hanya meriksa aja, tidak mengerjakan yang lainnya. Kemudian, nah ini contoh spesialisasi. Misal nih kayak dicontohin di KFC ya, KFC itu yang tukang goreng, ya dia goreng terus kerjanya. Dia nggak bakalan ditugaskan buat bikin minuman gitu ya. Jadi dia pasti goreng doang. Dia goreng French fries misalnya gitu, atau goreng ayamnya. Nah yang bikin minuman, dia cuma bikin minuman doang gitu. Yang tukang ngelayanin waitressnya gitu, nah dia ngelayanin orang doang, dia nggak bakalan lari ke belakang terus goreng sendiri ayamnya gitu, nggak bakalan ya. Nah itu namanya spesialisasi. Tapi spesialisasi ini ada kelemahannya karena sampai pada titik tertentu nanti ya sebagaimana digambarkan di grafik yang sebelum ini ya. Jadi ini itu sampai titik tertentu itu dia akan bisa membuat setiap pegawai atau karyawan atau orang-orang yang ada di tempatnya masing-masing itu melaksanakan tugasnya dengan amat sangat efektif dan efisien gitu. Kayak misalnya kalian nih di pelayanan ya, pertama-tama mungkin masih belajar, aduh gimana ya masih grogi ngadepin WP, tapi lama-lama kan kalian udah terbiasa ya. Coba aja tanya sama pegawai pelayanan yang udah mungkin 2 tahun, 3 tahun di pelayanan terus, mereka pasti udah ahli banget gitu ngelayanin WP ya. Begitu WP masuk dia udah tahu, oh ini WP mau marah-marah nih gitu ya kan, padahal WP-nya belum ngomong gitu. Nah, tapi sampai kalau udah kayak mungkin 2 tahun, 3 tahun di pelayanan terus, itu pasti, waduh, udah boring gitu ya. Jadi harusnya melayani WP dengan ramah, dia mukanya udah cemberut duluan misalnya gitu ya. Semoga nggak ada ya di KPP. Ada nggak nemu pegawai yang marah-marah ke WP gitu? Ada yang nemu kemarin waktu PKL? Nggak ada. Nggak ada. Berarti hebat banget ya. Oke, sekarang departementalisasi. Nah, maksudnya apa nih? Jadi pengelompokan kerjaan tuh yang mirip-mirip gitu. Nah, kalau di sini dikasih contoh misalnya kayak akuntansi, dia ngurusin keuangan doang misalnya gitu ya, ngurusin pembukuan. Nah, kalau yang personalia dia ngurusin SDM-nya aja gitu ya. Nah, ada paling tidak ada 5 bentuk desentralisasi departementalisasi, berdasarkan fungsi, berdasarkan geografi, berdasarkan produk, proses, sama customer. Nah, saya pengen nanya nih, contoh geographical departmentalization di DJP, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Di DJP juga ada loh, departementalisasi berdasarkan geografi. Apa contohnya? Yang di Jakarta khusus kayak gitu bukan? Jakarta khusus bukan berdasarkan geografi. Yang berdasarkan geografi apa? Geografi itu apa? Wilayah, cakupan wilayah. Kanwil ya contohnya. Jadi Kanwil Sumatera Utara itu ya dia Aceh, ya kan? Terus apalagi tuh Sumatera Utara. Nah, tapi saya nggak tahu juga deh, Sumut 1 sama Sumut 2 bedanya apa? Tadi kayaknya ada yang di Sumut ya. Ada yang di Kanwil Sumut nggak di sini? Nggak ada ya? Di KPP Medan ada kayaknya tadi ya.
Nah, atau Kanwil Jateng 1 nih, Mas Ilham. Jateng 1 tuh Solo apa Semarang? Semarang ya? Jateng 1 Semarang, Bu. Semarang. Jateng 2? Solo. Solo, oke. Nah, jadi itu per geografi ya. Jadi secara geografi, karena dia besar mungkin ya, karena dia besar, maka dibagi 2, Jateng 1, Jateng 2. Kalau Jabar itu sampai 3 ya, Jabar 1, Jabar 2, Jabar 3. Nah, di Jakarta malah per kota Madia malah dia ya. Jadi Jakpus itu Kanwil sendiri, Jakarta Pusat, Jakarta Barat sendiri, Timur sendiri, Selatan sendiri, apa satu lagi Barat sendiri. Nah, jadi malah satu kota Madia, satu Kanwil. Gitu ya, ada yang satu provinsi, satu Kanwil. Tapi ada juga kayak Kanwil Sulsel Batara. Nah, tadi ada yang Makassar nggak ya? Kalau saya nggak salah ya. Nah, atau Kanwil Sulut Tengko Mangut. Nah, itu ada berapa provinsi itu? Sulut, Sulawesi Utara, Tenggara, Malut, Maluku Utara. Nah, termasuk Gorontalo di situ. Berarti ada 1, 2, 3, 4 provinsi di satu Kanwil. Itu namanya geografika. Nah, customer departmentalization ini juga ada loh di BJP. Nah, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Jadi departmentalization berdasarkan customer. Kelompokan berbasis WP gitu nggak sih, Bu? Yang WP besar di mana, WP kecil di mana gitu nggak sih? Bukan ya, Bu? Ya, betul sekali Mas Haris ya. Contohnya LTO ya. LTO itu kan mau dia lokasinya dimanapun, mau di Medan kayak ya, mau di Manado, mau di Bali misalnya. Tapi kalau dia masuk WP besar, maka dia masuk ke LTO yang di Jakarta ya. Kalau LTO kan semua di Jakarta ya. Nah, atau yang PMA. Nah, karena dia PMA, penanaman modal asing, kalau ada perusahaan yang pemegang sahamnya itu mayoritas pemegang sahamnya itu asing, maka dia masuk ke KPP PMA yang ada di mana nih namanya? Kalibata gitu. Mau dia lokasinya di Banjarmasin kayak, mau di Palembang kayak gitu ya. Tapi kalau dia asing masuk PMA, maka dia terdaftarnya di PMA ya. PMA ada berapa ya? 6 kalau salah ya. PMA 1 sampai 6. Atau kalau dia badan dan orang asing. Nah, bule-bule itu dia terdaftar di Badora. Meskipun tidak selalu ya orang bule itu terdaftar di Badora tidak selalu. Nah, seperti itu ya. Jadi di DJP pun ada loh ternyata ya. Departementalisasi berdasarkan customer gitu ya, WP-WP. Termasuk di KPP juga ya. Di KPP di setiap Kanwil kan ada Madianya ya. Nah, Madia itu kan bukan geografi ya. Karena bukan berarti karena dia ada di ibu kota provinsi terus dia masuk ke sana, enggak kan. Tapi lebih ke berdasarkan omsetnya atau besar pajak yang disetorkan kepada negara, maka dia masuk ke Madia gitu. Oke, nah yang ini kalian baca sendiri nih ya, mengelompokkan berdasarkan apa. Nah, sekarang kita lanjut ke rantai komando nih. Rantai komando itu maksudnya siapa melapor ke siapa, intinya gitu ya. Nah, kalau pelaksana melapor ke kepala seksi, misalnya gitu. AR melapor ke kepala seksi, itu rantai komandonya ya. Kepala seksi lapor ke siapa? Kepala kantor, Bu. Kepala kantor. Kepala kantor lapor ke siapa, ayo? Ayo tebak aja, nggak apa-apa salah. Kalau Kanwil, Bu. Kanwil, Bu. Kanwil. Ya, ke Kanwil. Kepala Kanwil lapor ke Kantor Dirjen Pajak, kantor pusat. Ke kantor pusat. Ke kantor pusat, ya betul ya. Jadi ya itu apa rantai komandonya ya. Nah, meskipun di lapangannya ya ada juga sih yang lompat-lompat gitu ya, tapi rantai komandonya disusun sedemikian rupa seperti itu ya. Boleh nggak pelaksana langsung lapornya ke kepala kantor? Ya dalam kasus tertentu ya boleh-boleh aja, tapi kalau kalian tuh udah ngerasain nih ya, mohon maaf nih kalau yang full WFH kita nggak bisa kasih tahu, tapi kalau yang pernah WFH pasti seksi pelayanan misalnya suruh-suruh sama kasih seksi extend dan penyuluhan misalnya gitu, nggak bisa. Jadi pelaksana seksi pelayanan ya di bawah kewenangannya kasih pelayanan gitu ya kan. Kecuali anak PKL yang di rolling, nah mungkin ketika di rolling ya. Tapi
kalian insya Allah saya yakin udah pada paham nih maksudnya rantai komando ya. Jadi nggak bisa tuh kasihnya mana nyuruh-nyuruh pelaksana seksi lain, nah itu nggak bisa sebenarnya. Oke, ini nanti kalian baca sendiri ya masing-masing di rumah. Nah ini contoh rantai komando. Nah sekarang rentang kendali. Nah rentang kendali itu intinya satu orang pimpinan itu membawahi berapa orang staf gitu. Nah kalau di KPP nih pengalaman kalian, seksi mana yang paling banyak bawahannya, yang paling banyak rentang kendalinya, seksi apa? Pelayanan, Bu. Pelayanan. Bu. Pelayanan ya, oke. Rata-rata emang pelayanan yang paling banyak ya. Yang paling sedikit? Yang paling sedikit pelaksananya? Penagihan sih, Bu. Kalau di tempat saya. Penagihan ya? Iya. Penagihan. Ini ya, apa namanya si jurusita ya? Jurusita masuk penagihan bukan ya? Iya. Iya. Sebenarnya ada yang lebih sedikit lagi, tapi saya nggak tahu nih. Ada yang PKL-nya di KP2KP nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya. KP2KP itu biasanya malah cuma 1-2 orang aja tuh pelaksananya. Jadi emang dia ditugaskan agak jauh gitu ya. Nah, jadi paham ya rentang kendali, beda rantai komando tadi sama rentang kendali ya. Jadi rentang kendali itu satu orang pimpinan itu berapa orang yang diawasi sama dia, yang di bawah kewenangannya dia. Nah ini contoh di slide ini kalian bisa lihat, kalau rentang kendali itu semakin luas, itu mungkin lebih enak ya. Jadi satu orang itu bawahannya tuh ada banyak gitu. Tapi hierarkinya jadi lebih sedikit gitu ya. Nah, ini mungkin yang kalau kalian pernah dengar kan Pak Presiden kita mau difungsionalin semua gitu ya. Pernah dengar kan ya? Mau memotong eselonisasi itu ya. Nah, ini rentang kendali dipengaruhi oleh ini, nanti monggo baca sendiri. Kemudian sentralisasi dan desentralisasi. Nah, kalau menurut kalian di DJP ini tersentral pengambilan keputusannya atau tidak? Kalau menurut kalian nih yang udah WFO nih. Kira-kira gimana? Mereka tersentral atau tidak nih? DJP. Silakan, ada yang mau kasih pendapat? Tersentral nggak dia? Iya. Iya, Mas Ilham. Kayaknya iya, kayaknya. Kayaknya. Enggak, Bu, enggak. Kayaknya desentral. Tergantung hal yang mau diputusin mungkin. Tergantung hal yang mau diputusin, ya. Kalau peraturan itu tersentral ya, jadi KPP itu nggak boleh bikin aturan sendiri gitu ya. Tapi kalau kayak misalnya kebijakan WFH, WFO, nah ini kan kepala kantor tuh ya yang netapinnya, atau malah kepala seksi malah ya kan. Nah maksudnya itu ya. Jadi mungkin memang tergantung nih kayak tadi Mas Aris bilang ya, apanya dulu nih yang tersentral dan tidak tersentral. Kalau masalah misalnya kayak WP mana nih yang mau kita gali tahun ini, nah itu mungkin bisa kepala kantor. Tetapi meskipun demikian, ada juga kalian pernah dengar extra effort? Ini bisa nih yang ngobrolin extra effort ya, atau kayak ya intinya ada mungkin titik-titik atau orang-orang atau WP-WP yang menjadi fokus dalam penggalian potensi misalnya gitu ya. Nah ini perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Formalisasi ini intinya tingkat pekerjaannya itu dibakukan atau tidak gitu ya. Kalau yang formalisasinya tinggi, dia biasanya SOP-nya tuh sangat rigid ya. Kalau misalnya jadi kebebasan untuk berimprovisasi itu sangat kurang kalau di yang formalitasnya tinggi. Nah biasanya
organisasi-organisasi pemerintahan ini formalitasnya tinggi ya, karena kan kita itu pemerintah itu mereka bertanggung jawab terhadap pengelolaan APBN dan APBD ya. Makanya masyarakat sangat-sangat concern sekali terhadap uang yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Nah, sekarang kita ke model organisasi. Kalau tadi di prinsip, sekarang kita ke model. Model itu ada dua, teman-teman. Jadi ada mekanistik sama organik. Bedanya apa? Nah, organisasi yang modelnya mekanistik itu spesialisasi tinggi. Departementalisasinya kaku, rantai perintah jelas, rentang kendali sempit, sentralisasi, dan formalisasi tinggi. Nah, kebalikannya kalau organik itu ada tim lintas fungsional, artinya tidak terlalu spesial gitu ya, tidak terlalu spesialis. Kemudian hierarkinya juga tim lintas gitu. Alur informasi bebas. Jadi kalau tadi misalnya di KPP saya kasih contoh pegawai seksi pelayanan itu nggak bisa disuruh-suruh sama kepala seksi pemeriksaan misalnya gitu, nggak bisa ya. Nah, tapi kalau di organisasi yang modelnya organik ini bebas aja dia gitu. Rentang kendali juga luas, desentralisasi modelnya, dan formalisasi rendah. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih contoh kalau mekanistik tadi di organisasi pemerintah ya. Kalau contoh organisasi yang modelnya organik ini siapa kira-kira? Ada yang tahu? Komunitas Contohnya? gitu nggak sih, Bu? Komunitas, bisa komunitas. Ada lagi yang bisa ngasih contoh yang lain? Ini deket banget sama kalian nih. Apa? Kelas ya, Bu. Kelas bisa ya. Sama kampus ya, Mas Pak ya. Jadi kampus itu kan teman-teman tahu ya, Kaprodi itu membawahi berapa dosen, itu kan banyak banget ya. Jadi bisa ratusan dosen itu satu Kaprodi ya. Nah, Kajur juga sama, meskipun Kajur ke Kaprodi dulu ya. Tapi bukan, kalau di kampus itu kan dia bukan apa istilahnya tuh kayak saya lapor ke Kaprodi lapor ke Kajur, tidak seperti di KPP ya. KPP kan tadi pelaksana lapor ke kepala seksinya, kemudian kepala seksi lapor ke kepala kantor. Nah, tapi kalau di kampus itu tidak selalu begitu ya. Jadi kayak ada tim lintas fakultas atau bukan fakultas jurusan misalnya gitu ya. Kayak kalian sering mungkin dengar penelitian dari prodi akuntansi kerjasama sama pajak gitu misalnya, atau Penmas ya, pengabdian masyarakat, BC sama pajak misalnya gitu ya kan, atau pokoknya mix gitu, banyak banget kalau di kampus ya teman-teman. Nah, jadi kampus itu salah satu yang model organisasinya organik. Nah, ini nanti monggo dibaca sendiri. Nah, lingkungan organisasi itu ada dua, internal sama eksternal. Internal itu ya di dalam organisasinya itu ya teman-teman ya. Jadi ada pimpinannya, kemudian ada stafnya. Kalau eksternalnya ya berarti yang di luar organisasi itu. Nah, yang eksternal itu kita bagi menjadi dua lagi ya, task environment sama general environment. Task itu maksudnya kalau di sini dicontohkan kompetitor, kemudian customer, kemudian regulator, partner strategik, pemasok ya. Jadi ini adalah lingkungan luar, tapi yang dia tuh mempengaruhi banget gitu dengan lingkungan organisasi itu sendiri. Kalau internal itu kan contohnya tadi ya, pegawai atau staf, kemudian pimpinannya, kemudian fisikal lingkungan fisiknya, misalnya kayak kampus kita ya, gedung-gedung di kampus itu merupakan lingkungan, kemudian budaya kampus. Nah, kalau yang general environment itu ya misalnya internet, sosial politik gitu ya, kondisi ekonomi, nah sosial kultural ya. Nah, itu dimensi itu merupakan lingkungan yang di luar lagi ya. Oke, ini nanti bisa baca sendiri ya teman-teman penjelasan lebih detailnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sekarang jam 12.55. Oh, masih ada 15 menit lagi ya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang terakhir nih. Alhamdulillah bisa cepet nih ya. 1C, desain organisasi.
Ini. Nah, oke, sekarang kita ke desain organisasi. Ini yang materi terakhir. Referensi ada Robin sama ini ya, modul manajemen. Nah, desain organisasi ini ada paling tidak ada dua ya. Jadi ada yang tradisional sama kontemporer. Nah, tradisional ini yang biasa kita ketahui ya teman-teman, ada struktur sederhana, ada yang fungsional sama divisional. Kalau satu dikit aja gitu ya. Jadi ada ketua, kemudian ada staff, udah gitu doang. Dia enak, cepet, fleksibel, murah gitu ya. Tapi ya biasanya karena cuma ngandelin si ketuanya doang itu, nah biasanya itu kelemahannya. Nah kalau yang fungsional itu berdasarkan fungsi ya. Jadi yang pekerjaan serupa gitu ya, departementalisasi. Ini hemat biaya, pegawai berdasarkan tugasnya. Nah ini di KPP bisa kita lihat misalnya kayak yang pelayanan ya, fungsi pelayanan ada satu gitu ya. Kemudian yang waskon ada yang mungkin ada yang 4 seksi waskon, ada yang 5, ada nggak yang 5? Saya lupa deh. Nah, kalau divisional itu terdiri dari unit bisnis yang terpisah. Nah, ini biasanya mungkin di perusahaan-perusahaan yang dia memproduksi barang atau jasa. Nah, jadi dia per produk gitu. Misalnya yang produksi TV misalnya, nah dia divisi sendiri ya kan. Nanti ada yang produksi sepeda motor, divisi sendiri lagi. Tapi masing-masing tiap-tiap divisi ini ada bagian keuangannya gitu ya. Ada bagian HRD-nya misalnya gitu. Ada bagian apalagi mungkin SDM-nya gitu ya. Nah, itu bedanya divisi sama fungsional. Nah, di sini ada dijelaskan mengenai kelemahan dan keunggulan masing-masing struktur ini ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ini yang model kontemporer nih, yang sekarang mungkin banyak kalian dengar. Jadi ada yang model strukturnya itu tim kerja. Jadi tim-tim aja tuh isinya di organisasi itu. Nah, bagusnya kalau di sini itu pegawainya lebih terlibat ya. Jadi nggak cuma nunggu perintah aja. Kalau di KPP kan mungkin kalian ngerasain ya kalau pegawai itu ya apa yang ditugaskan itu doang dia ngerjainnya kan. Nah, tapi kalau yang di struktur organisasi kontemporer ini yang zaman kini gitu ya, mungkin kalau kalian tertarik atau pernah lihat kayak Facebook itu mungkin ya, kayak Gojek gitu ya. Kayak perusahaan-perusahaan besar seperti apalagi ya Samsung atau mungkin Apple, nah mereka kan kayaknya lebih fleksibel gitu ya ininya, bagaimana mereka menyusun organisasinya gitu. Ada lintas tim gitu ya. Kalau saya pernah nonton video tuh yang headquarters-nya Facebook atau Apple sama Google itu luar biasa banget ya. Jadi betul-betul dinamis banget gitu. Nah, ada struktur matriks dan proyek. Nah, bedanya apa? Kalau matriks itu dia tiap tetap ada departemennya, tetapi biasanya ada proyek-proyek. Nah, tiap proyek nanti satu orang dari departemen A, dua orang dari departemen B gitu ya. Mungkin ada 5 orang dari departemen C. Nah, begitu proyek selesai, karyawan kembali lagi ke departemen masing-masing. Nah, tapi kalau struktur proyek ini nggak ada departemennya. Jadi semua itu based on proyek aja gitu. Nah, kalau struktur pembelajaran ini ya organisasi yang terus dia berkembang banget ya. Biasanya basisnya ilmu pengetahuan atau IT ini biasanya pakai ini ya. Nah, ada lagi struktur tanpa batas namanya ya, dari boundaryless structure ini ada organisasi virtual, jadi sejumlah kecil pegawai penuh waktu dan spesialis dari luar organisasi.
yang dipekerjakan secara sementara. Nah, pernah dengar nggak ini organisasi virtual ini? Sebenarnya di DJP juga ada ya, cuman mungkin kalian nggak banyak tahu ya. Jadi kayak konsultan-konsultan, nah itu biasanya. Jadi DJP, organisasi-organisasi pemerintah, itu biasanya mereka nggak datengin konsultan ya, tim kecil. Untuk membantu, bisa jadi TI mungkin ya, karena kan kayak organisasi pemerintah kan, kecuali Kominfo ya, mungkin mereka ya udah TI banget ya, tapi kalau kayak DJP, Kementerian Keuangan, biasanya kan mereka nggak punya basis TI yang pakar gitu. Makanya mereka datangnya dari luar. Nah, isu terkini desain organisasi ini ada kolaborasi, baik itu internal maupun eksternal. Kemudian ada pengaturan kerja yang fleksibel, telekomuting. Pernah dengar telekomuting? Telekomuting itu ya WFH itu ya. Kita terpaksa WFH karena pandemi. Padahal sebenarnya WFH ini mungkin di luar negeri beberapa perusahaan sudah melaksanakan ya. Nah, flexi time, ada yang pernah dengar flexi time? Di KPP pasti nih ada nih. Apa itu flexi time? Ada yang bisa ngasih tahu? Nggak pernah dengar pegawai ngobrol soal flexi time ya? Pernah, Bu. Kayak lembur gitu. Pernah? Pernah. Apa tuh? Mbak, siapa nih? Mbak Rona? Kalau misal datang 30 menit lebih awal, nanti pulangnya bisa 30 menit lebih awal juga. Oh iya, betul sekali ya. Jadi flexi time itu dikasih waktu. Jadi dulu itu kan dari jam 7:30 sampai jam 5 ya. Nah, begitu peraturan mengenai flexi time keluar, kalau dia datangnya jam 7, maka dia boleh sebelum jam 7, maka jam 4:30, jam 16.30 itu mereka sudah boleh pulang gitu. Nah, itu namanya flexi time. Dan juga sebaliknya, jadi 7:30, setengah jam itu artinya dia ngambil fleksi. Jadi kalau dia misalnya datang setelah jam 7:30, kan harusnya telat tuh. Nah, tapi kalau dia masih dalam jangka waktu 30 menit, itu masih dianggap tidak telat sepanjang kalau dia pulangnya juga lebih telat 30 menit. Artinya kalau dia datangnya misalnya jam 8:05, maka dia pulangnya harus jam 5:30 minimal gitu. Itu namanya flexi time kan. Kalau contingent workforce, nah ini tentang isu terkini desain organisasi, ini juga saya ngasih tugas ke kalian. Jadi kalian diskusikan dalam kelompok. Nah, jadi ini tugasnya tugas kelompok ya, bukan individu. Yang tadi, kalau yang tadi individu, kalau yang ini tugas yang kedua ini tugas kelompok. Nanti pembagian kelompoknya akan saya share belakangan. Sampai ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, ini ya teman-teman ya, jadi ini adalah tugas kelompok. Jadi nanti kelompok 1 silakan kalian membicarakan tentang kolaborasi internal, kelompok 2 kolaborasi eksternal, kelompok 3 tentang telekomuting, kelompok 4 flexi time, kelompok 5 job sharing, kelompok 6 contingent workforce. Nah, nanti setiap kelompok diminta untuk menjelaskan apa sih itu, kemudian kasih contoh kalau misalnya ada dari yang kalian bahas ini, kalian temukan di KPP. Ya. Nah, terus kalian jelaskan keunggulan dan kelemahannya dari 6 topik tadi. Esai dibuat di Microsoft Word, dikumpulkan pekan depan ya. Nanti pembagian kelompoknya saya share di WAG ya teman-teman. Nah, untuk tugas kelompok ada yang mau ditanyakan sampai sini silakan. Jelas tugasnya ya. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Bu, kalau misalnya enggak yang itu harus yang terjadi di KPP atau bisa yang secara umum gitu ya, Bu?
saya harapkan sih yang terjadi di KPP atau yang mungkin terjadi kalau misalnya kalian pas nggak nemu di KPP, ya nggak apa-apa. Karena saya tahu di ke 66 ini ada di KPP semua gitu ya. Nah, cuman nggak apa-apa kalau misalnya kalian mungkin waktu PKL nggak nemu gitu, boleh ya mungkin kalian searching di internet atau apa, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi intinya saya pengen kalian paham tentang isu-isu terkini ini apa sih sebenarnya gitu. Dan di organisasi pemerintahan pun ini sangat mungkin terjadi dan sudah biasa terjadi juga gitu ya. Oke, saya tahu ke 66 ini ada semua di KPP sebenarnya, atau di DJP lah, di DJP secara umum. Jadi kalau misalnya kalian di KPP nggak nemu tapi pernah tahu di KPP ada, atau di kantor pusat mungkin gitu ya, kayak kolaborasi eksternal mungkin. Oh iya, saya tahu nih KPP kantor pusat itu pernah mengadakan MOU dengan kepolisian misalnya gitu ya. Nah, itu kalian bisa jelasin tuh. Atau MOU dengan misalnya kementerian kementerian apa gitu, atau misalnya sebenarnya di KPP kalau kalian bisa gali lebih dalam itu ya, kayak kolaborasi eksternal itu dengan Pemda biasanya gitu ya kan. Nah, telekomuting ini WFH, nah ini sih harusnya nggak ada ini lagi ya, flexi time yang tadi, job sharing. Nah, kira-kira di KPP ada nggak sih job sharing? Kemudian contingent workforce, nah itu nanti kalian silakan cari sendiri-sendiri ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Mas Aldi ada? Belum ada. Oke, baik teman-teman, kalau nggak ada kita cukupkan ya sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan pertama kita. Sampai ketemu pekan depan untuk pengumpulan tugas di LMS ya. Tapi kalau misalnya kalian terkendala atau apa, kasih tahu saya ya. Memang untuk tugas saya belum bikinkan di Google Classroom, jadi kita coba dulu via LMS. Tapi kalau misalnya kalian nanti terkendala, please lapor ke saya ya. Baik, teman-teman kelas 6-11 semua, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas aktivitas di kelas yang sudah sharing tadi ya, saya sangat senang. Kita ketemu lagi pekan depan, insya Allah di minggu kedua, kita akan bahas tentang manajemen risiko nanti ya, dan teman-temannya. Ada tahu bulat. Baik teman-teman, saya semua ya. Saya maaf kalau misalnya tadi ada mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi pekan depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama teman-teman. Terima kasih Sehat-sehat Bu. semuanya ya. Ya Bu. Saya end meeting ya.